Puji Tuhan, jumpa lagi bersama program Kita Diberkati. Haleluya, haleluya. Seperti biasa, dahsyat, luar biasa Tuhan Yesus dalam hidup kita. Haleluya. Nah, hari ini saya kembali buat renungan singkat buat kita sekalian. Dimanapun Anda berada, biarlah kiranya renungan ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Karena sudah lama saya tidak muncul lagi di dalam pelayanan YouTube, tapi hari ini anugerah Tuhan besar, kembali saya buat renungan. Biarlah ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Nah, renungan singkat yang saya akan sampaikan saya ambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan dari tempat ini dan saudara boleh mendengarkan pembacaan ini. Demikianlah firman Tuhan, Yakobus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 18. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Haleluya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu Elia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dalam renungan kita hari ini, yang saya beri judul doa yang penuh dengan kuasa. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan ini seperti doa yang dinaikkan oleh nabi yang bernama Elia. Ini luar biasa, saudara. Ya, ini adalah hal yang dahsyat dan luar biasa menurut saya. Ya, dan saya perlu ingatkan, ya, doa itu adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Alat kita berbicara dengan Tuhan itu doa. Tapi firman Tuhan ini adalah alat, ya, komunikasi Allah atau Tuhan kita Yesus Kristus dengan kita. Ya, jadi doa kita berbicara kepada Allah, firman Tuhan atau Alkitab ini Tuhan berbicara dengan kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam ayat-ayat yang sudah kita baca di sana luar biasa, ya. Doa yang penuh dengan kuasa itu adalah doa yang dinaikkan dengan kita pertama dasar mengaku dosa. Ya, kenapa kita harus mengaku dosa? Kenapa kita harus menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran kita dengan Allah? Karena Alkitab berkata dalam Roma pasal 3 ayat 23, semua manusia sudah hilang kemuliaan Allah karena sudah berbuat dosa. Dan Alkitab berkata upah dosa itu adalah maut, bukan berkat. Makanya dalam ayat yang kita baca ini, kita harus selesaikan dulu itu dengan cara mengaku. Karena firman Tuhan berkata dengan mulut kita mengaku kita diampuni, dengan hati kita percaya kita diselamatkan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dan tujuannya kita mengaku ini supaya hidup kita itu dibenarkan oleh Tuhan. Jadi harus ada perbuatan. Perbuatan itu adalah mengaku. Abraham dibenarkan karena iman. Ya, Abraham juga dibenarkan karena dan Abraham dibenarkan dengan perbuatan-perbuatannya. Tidak hanya iman, tapi perbuatan-perbuatannya sehingga Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Nah, hidup kita juga demikian. Ya. Jadi poin yang pertama, doa yang penuh kuasa itu adalah doa pada saat kita membereskan hidup kita dengan Tuhan, mengaku, ya, supaya kita menjadi orang benar. Nah, ini poin yang kedua. Nah, poin yang kedua, doa yang penuh kuasa itu adalah doa yang dinaikkan dengan dasar hidup benar. Makanya di sini dikatakan di ayatnya yang ke
16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar. Jadi doa bukan tersusun benar. Doa dinaikkan dengan dasar hidup benar. Saudara, maka doa itu penuh kuasa. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, doa yang dinaikkan bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa dinaikkan dengan iman. Ya, bukankah di ayatnya yang ke-15 sudah dikatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Nah, jadi doa juga yang penuh kuasa itu harus dinaikkan dengan faith, dengan iman. Ibrani 11 ayatnya yang ke-1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara mengharapkan apa sekarang? Sembuh? Saudara mengharapkan apa sekarang? Berkat? Naikkan dengan iman. Dan bukti dari segala sesuatu yang mata kita belum lihat. Ibrani pasal yang ke-6 juga dikatakan bahwa tanpa iman orang tidak berkenan kepada Allah. Jadi doa itu juga yang penuh kuasa harus dinaikkan dengan iman. Iman itu adalah percaya kita sungguh bahwa apa yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, dan Tuhan mengabulkan permintaan kita. Ini kita harus yakin, saudara. Dan yang ketiga, yang keempat, saudara, yang terakhir ya. Doa yang penuh kuasa itu adalah doa yang harus dinaikkan dengan kesungguhan. Alkitab berkata yang sudah kita baca tadi ayatnya yang ke-17, Elia manusia biasa dan Elia telah bersungguh-sungguh berdoa. Garis bawahi kata sungguh-sungguh. Doa itu harus dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Doa itu harus dinaikkan dengan fokus kepada Allah, saudara. Allah tidak pernah main-main dengan kita. Jadi dalam doa pun kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan, kepada Allah kita. Dan saya percaya doa Elia, hujan jangan turun 3,5 tahun, dan itu terbukti. Dan akhirnya dia berdoa pula supaya Tuhan menurunkan hujan, dan hujan pun turunlah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, 4 poin doa yang penuh dengan kuasa. Yang pertama, kita harus ada pemberesan kita dengan Tuhan dengan jalan mengaku dosa. Saling mengaku dosamu, maka engkau akan diampuni. Dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya, kita diselamatkan. Dan yang kedua, doa yang penuh kuasa harus dinaiki dengan dasar hidup benar. Ya, bukan doa tersusun benar. Doa orang benar, menunjuk ke pribadi kita harus benar. Maka doa itu penuh kuasa. Dan yang ketiga, ya, doa harus dinaikkan dengan dasar iman, faith. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa kita harus dinaikkan dengan iman. Kita percaya bahwa Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, Tuhan mengabulkan permintaan kita. Dan maka Tuhan akan lakukan itu dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang keempat, ya, doa harus dinaikkan dengan kesungguhan hati. Enggak boleh main-main. Tuhan sungguh-sungguh dengan kita. Kita juga harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah berkat ini atau renungan singkat ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian dimanapun Anda berada. Saya percaya Tuhan tidak pernah berubah kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita jumpa lagi dalam program Kita Diberkati di waktu-waktu akan datang. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita, dan jangan lupa yang belum subscribe video yang saya pernah sampaikan hari ini, tolong pastikan ya di subscribe. Amin. Supaya pelayanan lebih luas di YouTube, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita.